Hai nakama, selamat datang di channel Everything Boring. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik ya. Kali ini kita akan membahas fakta-fakta menarik tentang sosok Joy Boy. Joy Boy adalah salah satu karakter paling penting dalam sejarah dunia One Piece. Namun sampai sekarang sosoknya belum pernah dimunculkan. Dia sempat disinggung beberapa kali, tapi gambaran tentang seperti apa dirinya belum pernah diungkap di sepanjang cerita One Piece. Menurut cerita di serial One Piece, Joy Boy adalah sosok penting selama era sulit di abad kekosongan. Abad itu terjadi sekitar 800 tahun yang lalu. Abad kekosongan itu juga menjadi misteri tersendiri di sepanjang cerita One Piece. Pemerintah dunia diduga menutup rapat-rapat informasi terkait masa itu. Nama Joy Boy mulai disebut lagi saat di ARC Wano. Meski sebagian besar informasi tentang sosok Joy Boy masih belum diketahui, akan tetapi Eiichiro Oda selaku pembuat serial One Piece telah membocorkan sedikit demi sedikit tentang Joy Boy. Apa saja fakta yang bisa dikulik dari sosok Joy Boy? Berikut 10 fakta tentang sosok Joy Boy. 1. Perkenalan Joy Boy. Joy Boy baru diperkenalkan dalam cerita One Piece setelah time skip 2 tahun, setelah ARC Marineford. Padahal Joy Boy adalah karakter yang cukup penting. Dia pertama kali disebut di Pulau Manusia Ikan saat Nico Robin menemukan pesannya dalam Red Poneglyph yang berada di Pulau Manusia Ikan. Joy Boy pertama kali disebut pada chapter 628. Sedangkan di anime, namanya disebut di episode 548. 2. Keterkaitan Joy Boy dengan Pulau Manusia Ikan. Selama abad kekosongan, Joy Boy dikenal punya hubungan dengan penduduk Pulau Manusia Ikan. Abad kekosongan terjadi sekitar 800 tahun lalu di dunia One Piece. Menurut cerita, Joy Boy ingin agar para manusia ikan hidup berdampingan dengan manusia di permukaan. Tapi, karena sejumlah alasan, dia gagal memenuhi janjinya. Ini adalah alasan mengapa Joy Boy menulis sebuah permintaan maaf di atas Poneglyph. Poneglyph ini kemudian diwariskan turun-temurun kepada mereka yang menghuni pulau itu. Nico Robin akhirnya menemukan Poneglyph ini di hutan laut. Setelah itu, barulah dia tahu siapa pria yang dikenal sebagai Joy Boy itu. 3. Harta karun milik Joy Boy. Menurut ucapan Raja Bajak Laut Golde Roger, Joy Boy adalah pria hebat yang punya banyak harta karun. Roger menyebut harta karun itu sangat besar sampai dia tidak tahu harus diapakan. Namun, tidak diketahui seperti apa harta karun tersebut. Diyakini kalau Joy Boy adalah pemilik sejati harta karun besar yang dikenal sebagai One Piece. Roger pernah menemukannya di akhir perjalanannya di Grand Line. Namun, Roger tidak menyimpan benda itu. Alasan mengapa dia meninggalkan harta karun itu tidak diketahui. 4. Pulau terakhir. Sampai saat ini, diyakini kalau Roger adalah satu-satunya orang yang pernah menginjakkan kakinya di pulau terakhir. Pria yang juga dikenal sebagai Raja Bajak Laut itu pergi bersama krunya. Namun ada 2 krunya yang tidak ikut sampai ke pulau terakhir, yaitu Shanks dan Buggy. Namun, pada chapter 967 membuktikan kalau itu salah. Roger secara khusus mengatakan, Joy Boy pernah berada di pulau itu sekitar 800 tahun lalu sebelum dia berada di sana.
Ini membuktikan kalau Joy Boy adalah orang lain yang diketahui pernah berada di pulau itu selain Roger dan krunya. 5. Musuh Joy Boy. Joy Boy diketahui pernah berperang melawan 20 raja yang menciptakan pemerintah dunia. Entah bagaimana, dia kalah di pertempuran itu. Itulah mengapa dia dan sekutunya mengukir sejarah dunia di balok batu, yang dikenal sebagai Poneglyph. Belum diketahui bagaimana Joy Boy mati, tapi dia mengatakan kalau dia akan kembali. 6. Joy Boy dan Poseidon. Karena Joy Boy punya ikatan dengan orang-orang di pulau manusia ikan, dia punya hubungan dekat dengan Poseidon. Poseidon adalah salah satu dari 3 senjata kuno. Dia diketahui lahir kembali di dunia One Piece setelah beberapa ratus tahun. Hal yang sama juga berlaku pada Joy Boy. Dia disebut telah lahir kembali ke dunia bersama Poseidon. Di masa lalu, Joy Boy berjanji kepada orang-orang di pulau manusia ikan kalau dia akan mengangkat mereka ke permukaan dengan bantuan Poseidon. Dia juga akan menggunakan Noah untuk menyelesaikan misi itu. 7. Usia Joy Boy. Usia pasti Joy Boy belum pernah diungkap, tapi dia diketahui sudah ada sekitar 900 tahun lalu di dunia One Piece. Poneglyphs diciptakan anggota klan Kozuki sekitar 800 tahun lalu. Kalau Joy Boy menulis sendiri permintaan maaf itu, maka dia setidaknya berusia 100 tahun. Itu bisa berarti kalau Joy Boy adalah salah satu anggota ras raksasa. Ras ini punya rentang hidup hingga lebih dari 100 tahun. Tapi, itu tidak bisa menjadi patokan karena Kureha berusia lebih dari 140 tahun padahal dia adalah manusia biasa. 8. Joy Boy dan topi jerami. Saat akhir cerita Reverie, ada pengungkapan besar terkait pemerintah dunia dan hierarkinya. Hingga titik itu, diyakini kalau Gorose adalah dalang segalanya. Namun, penggemar akan diberi kejutan lebih di sini. Seseorang yang dikenal sebagai Im Sama terungkap sebagai Raja Dunia yang sebenarnya. Im Sama punya topi jerami raksasa yang mirip seperti yang dipakai Roger, Shanks dan Luffy. Topi ini diduga milik Joy Boy. 8. Kembalinya Joy Boy. Sejumlah peristiwa di cerita terakhir One Piece membuat penggemar yakin kalau dia akan kembali. Yang terbaru, chapter 1043 mengindikasikan kembalinya dia di tengah perang di Wano. Tsunesa adalah sosok yang mengungkapkan kalau Joy Boy telah kembali. Sebelumnya, di flashback Oden, jelas disebutkan kalau Joy Boy akan kembali ke dunia dan menggoyang seluruh fondasinya dalam 20 tahun. Sebagaimana diduga banyak orang, waktu itu adalah sekarang. Implikasinya adalah Joy Boy sudah lahir kembali. Chapter 1043 mengindikasikan kalau Joy Boy adalah Luffy. 10. Joy Boy dan Wano. Setelah tahu sejarah dunia yang sebenarnya, Kozuki Oden tahu kalau Joy Boy akan kembali ke dunia sekitar 20 tahun setelah kematiannya. Karena klan Kozuki yang menutup gerbang Wano untuk melindungi dirinya dari pengaruh luar, Oden yakin kalau sudah menjadi tugasnya untuk membuka gerbang negara itu. Kata-kata terakhirnya kepada anak buahnya adalah agar membantu membuka gerbang negara itu dan membuat Wano menjadi tempat layak sebelum Joy Boy kembali. Dengan chapter 1043 mengindikasikan kembalinya Joy Boy ke dunia One Piece. Kata-kata Oden itu sepertinya ada benarnya. Orang Wano telah membuka pintu untuk Luffy dan kawan-kawan demi melawan Kaido. Sementara, King, tangan kanan Kaido, percaya kalau Kaido adalah titisan Joy Boy.
Demikian pembahasan tentang 10 fakta mengenai sosok Joy Boy. Bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa nantikan update One Piece di video selanjutnya ya.